Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Bersyukur boleh bersama-sama di menara mesbah doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk memimpin setiap kami di dalam mesbah doa pada malam hari ini. Nyatakan kerajaan-Mu dan kehendak-Mu melalui mesbah doa pada malam hari ini ya Tuhan. Di bumi sama seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dari awal sama-sama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya Tuhan, kami percaya. Amin ya Tuhan, semua ada waktu ya Tuhan yang terbaik bagi kami yang percaya. Mari bersyukur buat Tuhan, naikkan syukur bagi Dia. Apapun yang sedang terjadi, kami mau menyembah-Mu, bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan dengan ucapan syukur bagi Dia. Kiara lama si kiara labo, kiara lama sando. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat setiamu. Sebab itu kami menyembah-Mu, bersyukur padamu. Haleluya. Walaupun kami tidak setia, namun Kau Allah tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biar malam hari ini umat-Mu mengalami pemulihan, kebangkitan di dalam-Mu ya Tuhan. Inayaramu Yesus Tuhan, hati kami percaya. Inayaramasano. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudara sama-sama naikkan pujian. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin Tuhan, heran dan besar bagiku.
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini sekali lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin Tuhan, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin ya Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Allah kami turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau dan bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami percaya Engkau bertata di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kehadiran-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami, kekuatan dan penghiburan buat kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami mau Tuhan men-sharingkan firman di tempat ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, buat kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat kesempatan mesbah di malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam acara mesbah doa di malam hari ini. Kita percaya bahwa melalui pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan, maka Allah bertata di atas pujian umat-Nya, dan kita percaya kehadirannya terus memberikan berkat buat kita semua. Amin. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Temanya saya ambil Die Happily atau mati dengan bahagia. Ya. Jadi hampir semua manusia yang ada di dalam dunia ini, hidup mereka yang singkat, di mana Musa di dalam doanya, di dalam Mazmur 90 ayat yang 90 berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi untuk masa hidup yang sangat singkat di dunia ini, ya kita sebut dunia orang hidup, maka orang begitu berjuang luar biasa. Orang rela membayar harga yang sangat mahal. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara untuk menjadi sukses dan berbahagia. Padahal waktu hidup di bumi ini, termasuk bumi sendiri, adalah fana adanya, dan pada hari Tuhan nanti langit dan bumi pun akan lenyap. Ya. Jadi untuk kehidupan yang sangat singkat di bumi ini, orang mengejar demikian rupa, orang berjuang sedemikian rupa, orang ingin terus meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi pada waktu nanti, pada waktu Tuhan pencipta kita, karena memang hidup dan mati kita itu adalah miliknya Tuhan, saudara ya. Maka apakah kita sudah terpikir gitu loh, ya, untuk kita nanti setelah meninggalkan dunia ini, maka kita akan hidup di dalam kekekalan juga, ya. Ada hidup di dalam kekekalan, bisa di dalam Hades, ya, tempat penderitaan yang nanti akan berujung pada neraka. Dan ada lagi satu tempat, yaitu Firdaus, dan yang akan berujung kepada sorga nantinya, ya. Nah, di tempat itulah, ya, di Firdaus itulah ada kehidupan, ya, di dalam kekekalan, tetapi di dalam kebahagiaan. Apakah kita sudah berusaha? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita semua? Ya, termasuk semua saudara-saudara yang mengikuti mesbah doa ini. Apakah kita sudah terpikirkan, apakah kita sudah berusaha dari saat ini, kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghadapi hari kematian kita. Karena nanti pada waktu setelah kita meninggalkan dunia, kita akan memasuki kekekalan, ya, di mana tidak terbatas dengan waktu nantinya, ya. Nah, kalau kita hidup di bumi ini dibatasi dengan waktu, dan nanti pada waktu kita meninggalkan bumi, kita akan memasuki suatu dimensi atau alam, ya, di mana itu adalah kekal adanya. Nah, saya berharap dan saya juga berdoa, ya, supaya kita semua nanti bukan hanya hidup di dunia ini yang bisa berbahagia, tetapi juga di dalam kekekalan nanti kita beroleh kebahagiaan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita nanti mati dengan bahagia, ya. Ya, memang kedengarannya nggak populer kata-kata kematian itu, ya. Bagi sebagian orang merupakan momok yang menakutkan, bahkan menjadi horor gitu, ya, yang sangat, waduh, kayaknya
begitu mengerikan gitu ya buat sebagian orang gitu. Bahkan kalau kita ngobrol satu dengan yang lain, ada teman kita yang berkata tentang kematian, udah deh lu jangan ngomongin kematian, masih lama, masih jauh dah, jangan pikirin dah itu mah gitu ya. Itu kita ngomongin yang lain aja gitu. Tetapi saudara, saya mau berkata bahwa kematian itu, saudara, tidak memandang gender. Kematian itu tidak memandang usia. Kematian itu tidak memandang status seseorang, ya. Kematian itu tidak bisa ditolak. Kematian itu tidak bisa dihindari. Kematian itu tidak bisa diperlambat, gitu ya. Kematian itu tidak bisa, ya, untuk orang menghindar dari situ. Walaupun di lubang semut, kalau waktunya sudah datang, saudara ya, maka kita akan dijemput juga gitu loh ya. Sehingga tidak ada yang terluput dengan namanya kematian. Sebagai pelayan jemaat, ya, saya bertugas di pastoral untuk mewakili gembala melayani jemaat. Saya sudah menyaksikan begitu banyak kematian, ya. Bukan hanya orang tua yang mati, ya, tetapi anak di dalam kandungan pun bisa mati juga, ya. Kemudian baru lahir 1 hari bisa mati juga, ya. Kemudian ada yang umur berapa minggu, berapa bulan, bahkan ada yang 100 tahun baru mengalami kematian. Tetapi pertanyaannya bukan soal lamanya kita hidup di bumi ini, tetapi seberapa yang kita dapat lakukan untuk Tuhan. Apakah segala yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kita percaya bahwa kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Tuhan kita, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kematian seseorang itu bisa berbahagia, ya. Kita lihat dulu di sini, ya. Di dalam ayat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, ya. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, saya akan bacakan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan menyertai mereka. Ya. Nah, saya akan eksposisi, ya, kalimat demi kalimat dari ayat ini, ya. Yang pertama dikatakan bahwa dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Yang dimaksud dengan aku di sini adalah Rasul Yohanes, ya. Nah, kita tahu bahwa Yohanes itu adalah putra Zebedeus, seorang nelayan dari Galilea. Dia dijuluki Boanerges oleh Yesus karena temperamennya, saudara ya, karena karakternya yang artinya adalah anak guru atau putra petir. Pada waktu ada orang Samaria menghambat jalan Yesus untuk menuju ke Yerusalem, maka Yakobus dan Yohanes, ya, dia berkata, apakah aku boleh menurunkan api dari langit, ya, gitu ya, untuk membumi hanguskan mereka semua? Tetapi Yesus berkata tidak, ya, seperti itu. Makanya dia dijuluki Boanerges atau anak guru atau anak putra petir, ya. Nah, Yohanes juga itu pernah berambisi untuk menduduki tempat yang terhormat di sisi Yesus dalam kerajaan Allah, ya. Nah, Yohanes ini juga adalah murid inti dan yang paling dikasihi oleh Yesus. Kita tahu murid inti daripada Tuhan Yesus ada 3 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Nah, Yohanes ini juga adalah penulis kitab Wahyu, ya, penulis kitab Wahyu, dan dia yang mati secara natural. Murid-murid yang lain mati sebagai martir, tetapi Yohanes diizinkan untuk mati secara natural. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya adalah, aku mendengar suara dari sorga berkata. Nah, jadi Yohanes ini mendengar suara atau perkataan dari sorga. Nah, sorga itu adalah tahta daripada Allah kita, ya, di mana Allah memerintah dan tempat kediaman Allah beserta para makhluk sorgawi yang kekal dan abadi. Ada serafim, ada kerubim di sana, ada malaikat gitu ya. Nah, itu beserta dengan makhluk sorgawinya, ya. Nah, kemudian di situ ada kata-kata tuliskan, ya. Tuliskan di sini maksudnya adalah agar pesan roh dari sorga dapat disampaikan kepada
pembacanya. Ya, sekali lagi, supaya pesan roh dari Tuhan sendiri itu bisa disampaikan kepada para pembacanya, maka disuruh ditulis oleh Yohanes, ya. Kemudian berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, tadi temanya adalah mati dengan bahagia gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu bisa mati dengan bahagia? Caranya adalah bahwa dia adalah harus mati di dalam Tuhan, ya. Maksudnya mati di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik, ya. Kemudian dia bisa mencapai garis akhir dan tetap memelihara imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah orang yang mati dalam Tuhan. Dan orang yang mati dalam Tuhan ini disebut berbahagia. Jadi yang berbahagia itu hanyalah orang-orang mati yang matinya di dalam Tuhan, ya. Orang yang telah menyelesaikan pertandingan yang baik dalam hidup ini, memasuki garis akhir dan tetap memelihara imannya, ya. Itu yang disebut dengan berbahagia kematiannya. Nah, kemudian sejak sekarang ini, ya, sejak sekarang ini artinya perkataan roh yang didengar dari sorga oleh Rasul Yohanes pada waktu Yohanes berada di pembuangan di Pulau Patmos, ya, pada akhir pemerintahan Kaisar Romawi yang bernama Domitianus. Jadi ini ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Jadi berlaku mulai saat ditulis, ya, sampai saat ini dan seterusnya, ya, perkataan yang ditulis oleh Yohanes ini. Kemudian di situ ada perkataan sungguh kata roh. Nah, sungguh kata roh berarti perkataan dari roh yang ditulis oleh Rasul Yohanes tersebut benar adanya, ya. Benar adanya. Jadi ayat yang ditulis oleh Yohanes ini adalah benar adanya dari sorga, dari Tuhan sendiri melalui rohnya yang berkata kepada Yohanes, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa orang-orang mati yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Kalau saudara ayat firman Tuhan ini berkata bahwa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, pasti punya alasannya, ya. Jadi tidak serta-merta ditulis demikian, tetapi ada alasannya. Nah, nanti kita akan lihat referensi dari ayat-ayat Alkitab, ya, yang mendukung perkataan ini, ya. Mengapa orang-orang mati yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Nah, alasan yang pertama, ya. Alasan yang pertama itu ada di dalam Wahyu 14 ayat 13b-nya, ya, ayat 13b-nya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, sekali lagi, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, ya. Jadi alasan yang pertama kenapa, ya, orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, karena mereka diperbolehkan beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, saudara, ya, saudara bisa bayangkan, ya, waktu, ya, saya percaya bahwa kita semua pernah sekolah gitu, ya. Kita sekolah dari hari Senin, ya, kalau sekarang tuh Sabtu libur gitu, Sabtu Minggu libur gitu, ya. Pada waktu hari Jumat itu rasanya kita senang gitu, mau membayangkan bahwa besok ini kita libur loh sekolah gitu, ya. Rasanya bahagia banget, rasanya senang banget, rasanya sukacita banget gitu, ya, setelah belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau orang yang bekerja gitu, ya, pada waktu dapat libur gitu, ya, ada libur nasional atau libur hari raya gitu, ya, atau cuti gitu, ya. Waduh, rasanya bahagia banget gitu. Rasanya senang banget setelah berjerih lelah bekerja, ya, setelah berjuang sedemikian rupa dalam bekerja gitu, ya. Setelah itu mendapatkan istirahat, waduh, rasanya senang banget, rasanya bahagia banget gitu, ya. Nah, apalagi, ya, orang-orang ini, saudara, ya, orang-orang yang mati berarti dia setelah berjuang dari lahir sampai hingga hari matinya, sampai dari membuka mata sampai menutup mata gitu, ya. Dia menghadapi berbagai macam cobaan, menghadapi berbagai macam ujian, dia menghadapi badai, dia mengalami ombak
taufan, saudara, yang menerpa, saudara. Dia menghadapi berbagai penderitaan, dia mengalami berbagai duka cita, banyak air mata yang ditumpahkan, saudara ya. Maka pada waktu dia diberikan istirahat, waduh, rasanya luar biasa gitu ya. Makanya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, saudara, baik di papan pengumuman, di obituary atau di batu nisan ditulis RIP atau Rest in Peace, yang artinya adalah beristirahat di dalam damai. Pasti di dalam damai sejahteranya Tuhan ya. Gitu. Nah, sampai kapan mereka beristirahat? Makanya kalau orang mati dalam Tuhan itu disebut ya, itu tidur panjang gitu loh ya. Betul, memang sedang beristirahat panjang gitu ya. Sampai kapan? Sampai nanti ada hari kebangkitan tiba. Kalau di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya, di situ dikasih tahu ya, bahwa mereka nanti itu pada waktu sangkakala ditiup ya, kemudian malaikat berseru, maka Tuhan Yesus turun dari sorga. Kemudian orang-orang yang mati di dalam Tuhan ya, terlebih dahulu dibangkitkan, kemudian diubah dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang hidupnya di dalam kebenaran dan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia juga diubahkan memakai tubuh kemuliaan dan sama-sama diangkat, atau peristiwa itu disebut dengan rapture, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan atau di angkasa, mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, disitulah kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil pulang terlebih dahulu oleh Sang Pencipta kita ya. Nah, jadi perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita itu bukan untuk selama-lamanya. Pada waktu hari kebangkitan kita akan berjumpa kembali untuk mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah ya. Nah, jadi yang pertama alasannya kenapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, karena mereka diperbolehkan beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, sekarang alasan yang kedua ya, kenapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia. Alasan yang kedua adalah karena mereka beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena mereka beroleh hidup yang kekal ya. Kekal itu berarti tidak dibatasi oleh waktu, saudara ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu berarti tadi ya, orang yang tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai garis akhir, sampai garis finish, dan disebut dengan finishing well ya. Nah, jadi saudara, setiap orang saudara ya yang berbahagia itu berarti dia mendapatkan hidup yang kekal, bukan kematian kekal atau kebinasaan ya, tetapi hidup yang kekal di dalam kebahagiaan, karena mereka telah percaya, membuka hatinya dan menerima Yesus untuk masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya ya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan ya acara Mesbah Doa di malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan menantang Bapak Ibu sekalian untuk segera menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya pada waktu nanti kematian menjemput, maka dipastikan Bapak Ibu memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 25 ya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi Yesus sendiri menjamin gitu ya, bahwa barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun ia sudah mati ya. Jadi jelas firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Setiap firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Jadi walaupun langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kalau Yesus sudah memberikan firman seperti ini, maka firmannya akan terlaksana dan tergenapi dengan sempurna.
Jadi hari ini ya, kalau kita mau mati, kematian kita berbahagia, kita mau berbahagia mendapatkan kehidupan yang kekal, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita harus terus berjalan bersama Tuhan sampai tujuan Tuhan tergenapi dengan sempurna. Amin. Nah, alasan yang ketiga kenapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia. Ya. Karena kematian mereka itu berharga di mata Tuhan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu kematiannya berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 ya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi Mazmur 116 ayat 15 ini dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihi Tuhan itu adalah orang benar. Saudara ya, kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, orang yang dikasihi Tuhan adalah orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan karena percaya dengan penebusan darah Kristus di kayu salib. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, itulah yang disebut dengan orang benar. Jadi kalau orang itu benar ya, dia ditebus oleh darah Yesus gitu ya. Dan dia juga hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran yang dia terima, ya, itu termasuk orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu dia dikasihi oleh Tuhan, maka kematiannya sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kematiannya bernilai di mata Tuhan. Saudara, ya, kalau saudara pernah melihat ya, itu ada barang atau benda yang sangat berharga gitu ya. Maka kalau kita ada di museum gitu ya, ada benda berharga atau benda pusaka, benda sejarah gitu ya, artefak gitu ya, maka itu ditaruh di tempat yang spesial, ditaruh di tempat yang istimewa, bukan di sembarang tempat gitu ya. Nah, kemudian diberikan pengamanan yang luar biasa, saudara, extraordinary, saudara, pengamanannya gitu ya. Bahkan ada sinar infrared gitu. Jadi kalau ada pencuri, saudara, kena sinar itu, maka bunyilah alarm dan polisi akan datang segera untuk mengamankannya. Nah, saudara, kemudian saudara, benda-benda yang berharga itu di-maintain, dipelihara sedemikian rupa, diperhatikan sedemikian rupa. Nah, demikian juga orang-orang yang mati dalam Tuhan, dikatakan bahwa orang yang berharga di mata Tuhan, maka kematiannya, saudara, dia akan diberikan tempat yang spesial. Dia akan dipelihara, saudara, ya, oleh Bapa kita di sorga. Mendapat perhatian yang khusus oleh Bapa kita di sorga. Amin. Nah, jadi yang keempat sekarang, alasan kenapa kematian, ya, orang dalam Tuhan itu ya disebut dengan bahagia ya. Alasan yang keempat adalah di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 17, 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 17, karena mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya ya. Karena mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi pada waktu ya seseorang yang mati dalam Tuhan itu yang meninggalkan keluarganya di bumi ya, keluarganya yang fana di bumi ini, maka pada saat yang sama dia dikumpulkan ya, kumpulkan menjadi keluarganya Allah, di mana Allah kita menjadi Bapa yang kekal, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan, dan yang selalu beserta dengan anak-anaknya sampai selama-lamanya. Kalau kita punya ayah atau bapak di dunia ini, bapak kita tidak kekal adanya. Ya, saya juga sudah ditinggal oleh bapak saya ya pada tahun 85 gitu ya. Nah, tetapi pada waktu orang mati di dalam Tuhan, maka dia dikumpulkan menjadi keluarga Allah di dalam kerajaannya gitu ya. Di mana Allah kita menjadi Bapa yang kekal, yang selalu bersama-sama dengan anak yang dikasihinya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Makanya disebut berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Nah, sekarang alasan yang kelima nih ya, kenapa sih orang yang mati dalam Tuhan disebut dengan berbahagia? Ya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan begini, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, kenapa disebut berbahagia orang yang mati dalam Tuhan? Karena kematiannya adalah keuntungan, saudara ya. Kita kalau punya teman, punya sahabat, punya saudara gitu ya,
punya teman sejawat gitu loh. Kalau dia lagi beruntung, kita harusnya turut bersuka cita. Betul ya saudara ya? Tidak boleh berduka cita gitu loh. Tetapi pada waktu ada seseorang yang meninggal misalnya di rumah duka gitu, budaya kita belum bisa menerima ya, apalagi ditulis turut bersuka cita. Waduh ya, bisa jadi viral nanti gitu ya, karena belum bisa menerima. Tetapi kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, yang pertama dia sedang berbahagia gitu loh. Yang kedua ya, orang yang mati dalam Tuhan itu sedang beruntung gitu loh saudara. Ya makanya kita, gereja kita GBI WTC, kalau mengirimkan bunga itu ya, atau bunga papan atau bunga di dalam gitu, itu tulisannya turut bersimpati yang amat dalam atau deepest sympathy. Tidak pernah kita tulis turut berduka cita. Duka cita itu hanyalah bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan, tidak tahu kepastian setelah mati ini kemana gitu ya. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, karena setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, pasti dia mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi beruntungnya karena apa sih? Karena segala penderitaannya ya, dan maut sudah dihapus oleh Tuhan ya. Tuhan menghapus segala air mata dari mata mereka ya, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita ya, bahkan sakit penyakit saudara ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dan dihapus semuanya oleh Tuhan saudara. Yang ada hanyalah sukacita yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin saudara di dalam hidup kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, berbagai masalah, sakit penyakit, air mata, perkabungan, duka cita, saudara, tetapi pada waktu kita mati dalam Tuhan, maka kita beroleh kebahagiaan karena semuanya itu dihapus semuanya oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan dulu yuk di seberang sana ya. Di seberang sana. Oke? Sana air mata hilanglah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Di seberang saya Tuhan, kami percaya Tuhan, air mata hilanglah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Nah, sekarang alasan yang keenam, kenapa sih orang-orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kenapa kematian ya orang dalam Tuhan itu disebut berbahagia? Karena pada waktu mereka meninggalkan rumahnya di bumi ini, maka pada saat yang sama dia sudah disediakan tempat tinggal oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia arsitek, dia desainer yang agung, saudara ya. Betapa indahnya rumah itu, saudara.
tidak bisa membayangkannya sekarang ya, gitu. Nah, di sana dikatakan bukan hanya satu tempat tinggal, tetapi banyak tempat tinggal. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan udah miliaran gitu ya, gitu. Jadi rumahnya tuh banyak gitu loh ya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya kalau seseorang yang mati dalam Tuhan ya, maka disebut berpulang ke rumah Bapa. Karena betul saudara, karena Bapa telah menyediakan rumah buat kita semua juga saudara ya. Sudah dipersiapkan rumahnya. Cuman tinggal tunggu tanggal terima kuncinya ya. Ya. Siapa yang sudah siap nih untuk terima kuncinya gitu ya, serah terima kunci ya, akan diberikan gitu ya kalau udah siap ya. Tetapi percayalah, semua kita sudah disediakan tempat tinggal oleh Bapa di sorga. Amin. Nah, jadi alasan yang keenam itu ya, mereka disediakan tempat tinggal. Tempat tinggal di sini kalau bahasa Inggrisnya itu mansion. Mansion itu rumah yang mewah, bukan sekedar rumah, saudara, buat anaknya ya. Karena memang kan dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau kita orang yang dikasihinya yaitu orang benar tadi, maka kita akan diberikan rumah yang mewah oleh Tuhan gitu ya. Nah, kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita ya, supaya nanti kita bisa serah terima kuncinya gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya alasan yang ketujuh dan alasan yang terakhir ya? Alasan yang terakhir mengapa orang-orang yang mati dalam Tuhan disebut dengan berbahagia ya. Menurut 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi alasan yang ketujuh mengapa kematian orang dalam Tuhan disebut berbahagia, karena mereka dikaruniakan mahkota kebenaran oleh Tuhan. Seperti para atlet ya gitu ya, pada waktu dia menyelesaikan pertandingan dengan baik, dia memasuki garis finish ya gitu ya, dia menjadi juara gitu ya, maka dia akan dikarunia oleh mahkota gitu ya, diberikan piala atau hadiah gitu ya, dalam bentuk apapun gitu ya. Dan atlet itu merasa sangat bahagia sekali, merasa bangga luar biasa, merasa senang dan sukacita yang besar gitu ya. Nah, sama juga saudara, kalau kita mati dalam Tuhan, maka nanti akan diberikan mahkota buat kita semua. Tetapi dikatakan di sini kepada semua orang, kepada semuanya yang merindukan kedatangannya. Pertanyaannya, apakah kita merindukan kedatangan daripada Tuhan kita? Ya, rindu ini saudara ya, kalau saya bicara soal rindu itu saya pernah pacaran saudara ya. Pernah pacaran gitu ya dengan pasangan saya yang sekarang sudah menjadi istri gitu ya. Kalau saya selalu mengingat dia gitu loh. Ingin berbicara dengan dia, ingin selalu bersama-sama dengan dia. Kalau mau makan ingat dia, saudara, mau tidur ingat dia, saudara ya. Mau melakukan apa-apa ingatnya dia. Pengennya selalu gitu ya berkomunikasi dengan dia, ingin memberikan yang terbaik buat dia, ingin menyenangkan hatinya. Nah, itulah orang yang merindukan, saudara ya. Nah, kalau kita rindu kedatangan Tuhan, maka kita juga harus hidup betul-betul benar-benar sesuai dengan kehendak-Nya. Kita jangan melukai, jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti firman-Nya, hidupi kebenaran-Nya ya. Jauhkan daripada kita segala kejahatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang merindukan kedatangan-Nya. Dan jikalau seseorang bisa merindukan terus kedatangannya dan terus berhubungan intim dengan dia, berkomunikasi dengan dia, baik lewat doa, baik lewat mesbah ya, baik melalui ibadah dan sebagainya, maka dikatakan pada harinya Tuhan akan memberikan kepada kita semua juga mahkota kebenaran itu. Yang setuju katakan amin.
Ya, kalau di dalam Alkitab ada beberapa mahkota, saudara, bukan hanya mahkota kebenaran. Ya, ada mahkota abadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, itu diberikan kepada mereka yang turut mengambil bagian dalam pertandingan iman dan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi orang yang tetap menang dalam pertandingan iman dan menguasai diri dalam segala hal, itu akan diberikan mahkota abadi pada waktu dia nanti dipanggil pulang ke rumah Bapa, ya. Kemudian mahkota berikutnya adalah mahkota kemegahan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ya, mahkota kemegahan ini diberikan kepada mereka yang berani memberitakan Injil Allah dengan motivasi yang murni dan membawa jiwa masuk dalam kerajaan dan kemuliaan Allah, ya. Orang ini adalah orang yang terlibat di dalam penginjilan yang aktif, saudara, dan membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan Allah. Maka pada waktu dia mati nantinya, maka dia akan diberikan mahkota kemegahan. Kemudian ada mahkota kemuliaan di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4, ya. Mahkota kemuliaan itu diberikan kepada mereka yang taat dan setia memelihara dan menggembalakan domba-domba Allah. Nah, bersyukur saudara, ya, ada SGL, ya, ada apa lagi? Ada ZL, ada DL, ada RL gitu, ya. Nah, mereka semua ini menggembalakan domba-dombanya Tuhan, saudara, seperti itu. Maka bersyukur kalau saudara diberikan kesempatan untuk menggembalakan domba-domba, ya. Dan dikatakan nanti akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Tuhan. Hai gembala-gembala, setialah di dalam melayani domba-dombanya Tuhan. Tetaplah bersemangat untuk melayani domba-dombanya Tuhan. Amin. Bawa banyak jiwa untuk dikerselkan. Haleluya. Nah, mahkota yang terakhir adalah mahkota kehidupan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, ya. Mahkota kehidupan ini diberikan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan, ya. Oleh karena itu kalau mengalami pencobaan dikatakan berbahagialah, ya, jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dengan pencobaan itu membuat, ya, buahnya menjadi matang dan sempurna dan tidak bercacat celah, gitu, ya, sampai kedatangan Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan juga kepada mereka yang mati sebagai martir, ya, karena mempertahankan iman kepada Kristus, maka akan diberikan mahkota kehidupan, ya. Jadi itulah saudara, ya, kenapa orang-orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, ya. Ada 7 alasan tadi. Dan bagaimana supaya kita bisa mati dalam Tuhan? Kita harus terus, ya, kita harus terus bertanding dalam pertandingan iman sampai kita menyelesaikan pertandingan yang baik dan tetap kita memasuki garis finish, ya, dan kita bisa finishing well bersama-sama, ya. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kematian kita, ya. Oke, kita akan nyanyikan yuk laguku Tetap Setia, ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai
terakhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Inilah komitmen kami Tuhan, inilah janji kami. Kami akan tetap setia untuk melayanimu sampai kami menutup mata kami Tuhan di bumi ini. Dan biarlah Tuhan malam hari ini sebagai hamba-Mu kami berdoa supaya setiap orang yang belum percaya kepadamu, yang masih meragukan Engkau, yang masih belum mau menerima Engkau, biarlah Engkau jamah ya Allah Roh Kudus, supaya mereka boleh membuka hati mereka, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sehingga Engkau bisa menguduskan mereka, sehingga semua dosa-dosa mereka Engkau tebus Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dalam kebenaran, sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Biarlah setiap orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi boleh masuk di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan di dalam kebenaran, supaya mereka boleh meraih kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bagi orang-orang yang sudah berjalan dengan Engkau, berikan kekuatan terus Tuhan yang baru setiap hari, supaya mereka tidak lelah, mereka tidak Tuhan, tidak meninggalkan Engkau di tengah perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Mereka terus berjalan makin hari makin kuat untuk menghadap Allah di Sion, sampai tujuan dan rancangan-Mu tergenapi dengan sempurna, dan mereka bisa finishing well, mereka bisa menyelesaikan pertandingan yang baik, mereka bisa memasuki garis akhir dan tetap memelihara iman mereka kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kematian mereka berharga di mata-Mu, kematian mereka di dalam Tuhan, sehingga memperoleh kebahagiaan untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan akhiri mesbah doa di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat seluruh permisa yang mengikuti acara mesbah doa di malam hari ini. Biarlah Tuhan saat ini kami mengangkat kedua belah tangan kami mau melepaskan berkat buat mereka semua. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha bahkan sekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, selamat malam, sampai jumpa di mesbah doa di lain waktu. Amin.